Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawara Syafti Nur Hidayah dengan NIM 230210800020 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester yang diampu oleh yang terhormat Ibu Herlina MPDI selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, adanya tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk individu yang baik, yang memiliki iman yang kuat, tahu cara beribadah dan berperilaku baik sesuai ajaran Islam. Yang kedua, adanya cara mengajar, menggunakan Al-Quran, hadis, dan cerita tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sumber belajar. Guru juga bisa menggunakan metode seperti bercerita, diskusi, dan contoh-contoh nyata. Yang ketiga, adanya apa yang dipelajari. Pelajaran meliputi keyakinan, cara beribadah, etika, dan juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan sains yang semuanya dilihat dari perspektif Islam. Yang keempat, peran guru dan murid. Guru harus memberi teladan yang baik dan bimbingan kepada murid, sedangkan murid harus aktif belajar dan berusaha menerapkan ajaran Islam dalam hidup mereka. Yang kelima, lingkungan pembelajaran. Lingkungan harus mendukung pertumbuhan spiritual dan akademis murid, serta membantu mereka untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ke tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membimbing orang-orang menjadi lebih baik dalam iman dan perilaku mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang artinya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk iman yang kuat kepada Allah SWT dan ajarannya. Yang kedua, mengajarkan cara beribadah yang benar dan konsisten. Yang ketiga, membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia seperti jujur, bertanggung jawab, dan memuliakan sesama. Yang keempat, menghasilkan individu yang peduli dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang taat kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat memperbaiki dunia sekitarnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, ke asas dan prinsip pendidikan Islam. Yang pertama ada asas pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adanya tauhid atau keesaan Allah. Asas utama dalam pendidikan Islam adalah keimanan kepada keesaan Allah SWT. Tauhid mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dengan mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yaitu Rasulullah sebagai teladan. Asas ini menekankan pentingnya meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Beliau merupakan contoh yang sempurna dalam akhlak, moralitas, dan perilaku yang harus diikuti oleh umat Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran dalam Islam dan menjadi landasan pendidikan segala pengetahuan dengan nilai dan pedoman dalam pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, adanya integralitas atau tarbiyah. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan dalam Islam harus menyeluruh, mencakup pengembangan spiritual, moral, intelektual, sosial, dan fisik individu. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang seimbang secara holistik. Yang kedua, kontinuitas atau pendidikan seumur hidup. Pendidikan dalam Islam dianggap sebagai proses berkelanjutan sepanjang hidup. Individu diajak untuk terus belajar, berkembang, dan mendalami ajaran Islam sepanjang usia mereka. Yang ketiga, adil. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam pendidikan Islam, baik dalam pembagian sumber pendidikan maupun dalam penilaian terhadap siswa. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang adil untuk berkembang. Yang keempat, pengalaman atau pembelajaran aktif. Prinsip ini mengutamakan pembelajaran aktif yang melibatkan pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman praktis dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kemanusiaan. Pendidikan Islam menghargai martabat dan potensi setiap individu sebagai makhluk Allah. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan kasih sayang, hormat, dan empati, serta membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Yang keenam, pembelajaran kontekstual. Prinsip ini menekankan pentingnya menyelaraskan pembelajaran dengan konteks sosial dan lingkungan individu tempat tinggal. Pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan realitas kehidupan siswa. Dengan memahami asas dan prinsip pendidikan Islam, praktisi pendidikan dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membantu individu untuk berkembang secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, ke pembinaan dan tanggung jawab dalam pendidikan Islam.
Yang pertama, pembinaan. Ini berarti membantu peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Guru dan peserta didik membimbing mereka dalam memahami ajaran Islam, membentuk karakter yang baik, dan mengembangkan potensi mereka secara holistik, termasuk aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Yang kedua, tanggung jawab. Guru dan pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, memberikan contoh yang baik, dan menjaga lingkungan pembelajaran yang positif. Mereka juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, serta membantu mereka mengatasi tantangan dan rintangan dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan mereka. Jadi, pembinaan dan tanggung jawab dalam pendidikan Islam adalah tentang membimbing dan merawat peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memastikan keberhasilan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Selanjutnya ke alat-alat pendidikan Islam. Yang pertama, adanya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang digunakan sebagai sumber utama pengetahuan agama Islam. Al-Quran digunakan untuk membaca, memahami, dan menghafal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis, kutipan dan riwayat tentang perkataan, tindakan, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis digunakan untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang ketiga, buku-buku keislaman. Buku-buku yang menjelaskan berbagai aspek agama Islam seperti akidah atau keyakinan, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan ilmu pengetahuan Islam lainnya. Buku-buku ini membantu dalam mendalami pengetahuan agama Islam. Yang keempat, media digital. Teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi belajar Al-Quran, dan situs web keislaman. Media digital membantu menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang kelima, papan tulis dan spidol. Digunakan oleh guru untuk menulis dan menjelaskan konsep-konsep agama Islam dengan jelas di depan kelas. Yang keenam, gambar-gambar atau poster. Digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep agama Islam atau kisah-kisah dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, kegiatan interaktif seperti permainan pendidikan, peran bermain, dan diskusi kelompok. Kegiatan ini membantu peserta didik dalam memahami dan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semua alat ini digunakan oleh guru atau pendidik untuk membantu peserta didik memahami, menginteraksikan, dan mengaplikasikan ajaran Islam di kehidupan mereka. Selanjutnya ke pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang yang memiliki peran penting dalam mengajar dan membimbing peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, guru atau pendidik. Mereka adalah orang yang mengajar pelajaran agama Islam pada peserta didik. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, teladan. Pendidik dalam pendidikan Islam juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Mereka harus mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbakti pada orang tua, jujur, dan membantu sesama. Yang ketiga, bimbingan. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didik dalam memahami ajaran Islam dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memberikan nasihat, dorongan, dan bimbingan kepada peserta didik untuk membantu mereka bertumbuh dan berkembang secara spiritual dan akademis. Yang keempat, pembinaan karakter. Pendidik dalam pendidikan Islam juga bertanggung jawab untuk membantu peserta didik dalam pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang, serta dapat membantu peserta didik untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi mereka. Dengan demikian, pendidik dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, mengajar, dan membentuk karakter peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka adalah teladan yang baik dan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada peserta didik untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dan lebih beriman. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.